Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk yang malam ini mempresentasikan hasil ini ya, kemarin apa namanya yang di review. Mohon maaf, saya off cam. Dipersilahkan untuk siapa dulu yang mau mempresentasikan. Kemarin kan minta untuk yang ini ya, yang kalau di kelas seperti apa gitu. Saya kemarin pakai kata kuncinya itu, tapi barangkali ada juga yang nggak sesuai gitu. Kemarin saya tarik banyak gitu dengan kata kunci itu. Oke, baik, dipersilahkan yang akan mempresentasikan terlebih dulu. Saya dulu nggak apa-apa, Bu. Ya, silahkan Pak Purwaka. Tapi mohon maaf nggih, Bu, ini izin off cam karena terkendala sinyal. Oke, Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? sudah. Sudah. Oke. Jadi untuk artikel yang saya review yang pertama itu judulnya Evaluating Bengkulu Culture Role in Mathematics Learning Outside Classroom for Understanding Measurement oleh Yumiati dan kawan-kawan tahun 2024. Jadi judulnya yaitu mengevaluasi peran budaya Bengkulu dalam pembelajaran matematika di luar kelas untuk pengukuran pemahaman. Kemudian untuk fokus penelitiannya yaitu to investigate the impact of mathematics learning design outside classroom, the integrated the culture of Bengkulu Indonesia. Jadi fokus penelitian ini untuk menyelidiki dampak desain pembelajaran matematika di luar kelas yang mengintegrasikan budaya Bengkulu Indonesia. Kemudian untuk variabel atau indikatornya Bengkulu Cultural Elementary School Mathematics Learning Outside Classroom School Level Understanding Measurement. Jadi untuk variabelnya ada peran kebudayaan Bengkulu, sekolah dasar, pembelajaran matematika di luar kelas, dan tingkat sekolah dan juga pengertian pengukuran. Untuk subjeknya dan juga objek penelitiannya, akuasi experimental design was used with a total of actually five grade student from two medium and high level elementary school. Jadi memakai desain kuasi eksperimen digunakan dengan total 83 siswa kelas 5 dari dua sekolah dasar tingkat menengah dan tinggi. Kemudian untuk materi matematikanya yaitu area and length measurement, pengukuran luas dan panjang. Nah, untuk hasilnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa di sekolah tingkat tinggi memahami instruksi dan lembar kerja guru dengan lebih cepat, sehingga menyediakan waktu tambahan untuk latihan pengukuran. Sebaliknya, siswa di sekolah tingkat menengah cenderung menunggu instruksi. Nah, analisis inferensial menunjukkan bahwa mengintegrasikan desain pembelajaran matematika di luar kelas dalam konteks budaya Bengkulu tidak secara signifikan meningkatkan pemahaman pengukuran luas dan panjang bagi siswa di sekolah tingkat menengah, tetapi berdampak positif bagi siswa di sekolah tingkat tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, artikel yang saya review berjudul Artificial Intelligence in Education Mathematics Teacher, Perspective, Practice, and Challenge. Kemudian untuk judulnya yaitu kecerdasan buatan dalam pendidikan perspektif, praktik, praktik dan tantangan guru matematika. Untuk fokus penelitiannya yaitu the study investigated mathematical teacher, perspective of implemented AI System and Application in Abu Dhabi Emirates School. Jadi studi ini menyelidiki perspektif guru matematika tentang sistem dan aplikasi AI yang diterapkan di sekolah-sekolah
Emirat Abu Dhabi. Kemudian untuk variabelnya Artificial Intelligence Mathematics Achievement Elementary Student, Adaptive Learning System, Robotic yaitu kecerdasan buatan prestasi matematika, siswa SD, sistem pembelajaran adaptif dan robotika. Untuk subjeknya, the sample study consists of 580 and female math teacher from public and private school across three education region in Abu Dhabi select based of availability and experience. Jadi sampel penelitian ini terdiri dari 580 guru matematika pria dan wanita dari sekolah negeri dan swasta di 3 wilayah pendidikan di Abu Dhabi yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman. Untuk materinya yaitu matematika. Untuk hasilnya mengungkapkan bahwa AI itu dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk memfasilitasi pengajaran dan mengembangkan kinerja dengan memasukkan sistem aplikasi dalam kurikulum. Selain temuan tersebut tidak akan disaksikan secara dalam perspektif guru matematika mengenai pentingnya sistem dan aplikasi dalam pengajaran. Nah, perbedaan yang signifikan ditemukan dan tantangan guru matematika saat menerapkan sistem dan aplikasi AI dalam pengajaran sesuai dengan kualifikasi pendidikan, terutama di antara guru matematika yang memiliki gelar master. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat pedoman bagi integrasi pendidikan AI di masa mendatang di sekolah karena mereka melaporkan pengalaman guru yang memanfaatkan sistem dan berbagai pertimbangan mengenai implementasinya. Nah, ini dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diana. Monggo Mbak Diana. Mohon maaf, Bu Niken, ini laptop saya kok sedang bermasalah, jadi belum bisa menampilkan. Oh ya, Mohon maaf, Bu Niken. oke. Eh, Kalau begitu, Terima kasih, Bu Niken. Mbak Sari dulu. oke, saya coba mempresentasikan punya saya, nggih puniken. Oke, monggo. Dari izin share screen. Ampun terlihat, nggih? Sudah. Oke. Mbak. Eh, Artikel yang pertama saya review memiliki judul Exploring How Learning by Talking and Doing Supports Flourishing in STEM for Elementary Student. Ditulis oleh Tai Campbell dan kawan-kawan pada tahun 2024. Fokus penelitiannya yaitu this research suggests that students learn best by talking and doing as opposed to simply listening to their teacher. Jadi ini penelitian ini menyatakan bahwa siswa belajar lebih baik jika mereka melakukan dan juga berbicara daripada hanya mendengarkan guru mereka. Kemudian indikatornya yaitu flourishing STEM science dan collaborative learning. Sementara subjek dan objek penelitiannya yaitu the participant were 50 elementary student grade 3, 4, 5, and 6 in a high-need elementary school in Eastern Canada. Pesertanya yaitu 50 siswa sekolah dasar kelas 3, 4, 5, dan 6 di sebuah sekolah dasar berkebutuhan khusus di Kanada Timur. Mungkin seperti SLB gitu nggih. Kemudian hasilnya yaitu pre or post survey analysis indicated that the initiative had a
statistically significant positive influence on students flourishing in science and STEM or general. Focus group interview complement and confirm the survey analysis atau analisis prapaskah survei menunjukkan bahwa inisiatif ini atau talking dan doing ini memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap perkembangan siswa di bidang sains dan STEM secara umum. Wawancara kelompok fokus melengkapi dan mengonfirmasi analisis survei. Kemudian yang kedua, designing interactive mathematics educational games using the digital game-based learning instructional design atau DGBL-ID method, ditulis oleh Rani Puspita dan kawan-kawan pada tahun 2023. Fokus penelitiannya yaitu this focus of this research is on the analysis and design stage contained in the DGBL-ID method atau lebih kepada tahap analisis dan desain yang terdapat di dalam model DGBL-ID. Variabelnya yaitu educational game, matematik, DGBL-ID method. Kemudian subjeknya yaitu this research was conducted on 35 female student and 25 male grade 6 elementary school student age 11 to 12 years. Dilakukan terhadap 35 murid perempuan dan juga 25 murid laki-laki kelas 6 SD. Kemudian materinya yaitu geometri. Kemudian hasil penelitiannya yaitu the results of this research are in the form of designing game-based interactive mathematics learning media that can be used as a guide for game developers in making interactive mathematics educational game. Hasilnya yaitu berupa perancangan media belajar matematika interaktif berbasis game yang dapat digunakan sebagai panduan bagi para pengembang game dalam membuat game edukasi matematika yang interaktif. Kemudian yang ketiga yaitu berjudul How to Make More Better Principle for Effective Use of Multiple Representation to Enhance Student Learning About Fraction. Oke, fokusnya yaitu to make complex mathematics concept accessible to students. Teacher often rely on visual representation because no single representation can depict all aspects of a mathematical concept. Instruction typically use multiple representation. Much research shows that multiple representation can have immense benefit for students' learning. However, some research also caution that multiple representation may fail to enhance student learning if they not used the right way. Untuk membuat konsep matematika yang kompleks, guru sering mengandalkan representasi visual karena tidak ada satu representasi yang dapat menggambarkan semua konsep, biasanya menggunakan beberapa representasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa multi representasi yang banyak dapat memberikan manfaat sangat besar bagi siswa. Namun juga ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa multiple representation itu gagal untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Mohon maaf sebelumnya Bu Niken, saya ingin sedikit bertanya. Yang dimaksudkan dengan multiple representation itu yang seperti apa, nggih? Kalau dari arti katanya multiple representation itu berarti kan ini ya representasi yang tidak hanya satu macam ya. Iya, Bu. Kalau ini berarti kan representasi mungkin setiap individu satu dengan yang lain representasinya berbeda barangkali begitu. Ini kan Seperti pembelajaran a principle for effective use of multiple representation to enhance student learning about fraction. Berarti kan ke ini ya apa pecahan untuk meningkatkan
apa kemampuan siswa tentang pecahan. Jadi bukan ini ya. Kalau ini multiple represent, oke, ini representasi matematisnya berbeda-beda. Kalau ini sepertinya, coba bisa dilihat ke atas. Memang kalau enggak, mesti istilahnya untuk membuat matematika kompleks konsep, bisa coba. Represent because no single. Oh, oke, representasinya berbeda-beda. Berarti ada yang bentuk tayangan gambar, ada yang bentuknya ini. Berarti kayak ini semacam differentiated instruction kali ya. Jadi, Oh, iya, sepertinya ini tentang ini. Jadi mungkin untuk gaya belajar yang berbeda-beda begitu. Jadi ada yang bentuknya tampilan gambar, ada yang kalimat, seperti itu sepertinya. oke. Terima Kemudian kalau kasih, di Bu. hasilnya ini kan ini ya, sepertinya hasilnya effectively so that they enhance student learning. Using fraction as an illustrative domain, we discuss how the choice of visual representation might affect student learning based on the conceptual aspect. Nah, ini kalau ini kan apa namanya, kalau bentuknya itu visual, itu akan mempengaruhi terkait aspek konseptual. Jadi memang kalau membelajarkan konsep itu kan bisa dengan contoh dan bukan contoh. Jadi dengan gambar-gambar itu mereka lebih ke konseptualnya begitu. Jadi konsep terkait pecahan itu seperti apa? Oh, Sepertinya berarti begitu. mungkin ada yang, oh, oke. Berarti ada yang ditayangkan video, terus mungkin dibawakan benda konkret gitu ya, Bu ya? Kalau ya bisa begitu, ada yang digambarkan kalau bentuk-bentuk pecahan, misalnya penjumlahan seperempat ditambah setengah atau mungkin pembagian. Biasanya kan dibagi separuh itu seperti apa? Nah itu bentuknya representasi matematisnya kan agak bingung ya kalau misalnya dua dibagi setengah. Kalau mungkin ke siswa dibagi dua anak. Kalau dibagi setengah, bagaimana untuk menjelaskan ke anak? Nah, itu dibuat dalam bentuk representasi gambar begitu. Dibagi setengah itu seperti apa? Nah, itu membuat siswa lebih. Iya, Devara. Bentar ya. Begitu. Jadi ada representasi penggambarannya. Oh, oke. Oh Ini ya, kan terima kasih. kalau di fokus penelitiannya, because no single representation can depict all aspect of mathematic concept. Instruction typical use multiple representation. Jadi menunjukkannya tidak hanya dengan satu, tapi bukan pembelajaran yang dibedakan ya, bukan differentiated kayaknya ini, tapi bisa jadi ada yang dengan tampilan visual, ada yang dengan verbal, ada yang mungkin tadi membawa contoh dan sebagainya begitu. Oh, Jadi jadi lebih dari semacam itu. itu. Ya, Oke. terbayangkan ya. Oke, oke. Agak Oke. terbayangkan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian variabelnya yaitu fraction, multiple representation, conceptual learning, dan perceptual learning. Materi matematikanya sendiri yaitu pecahan atau fraction. Hasil penelitiannya yaitu, in this article, we review risk-based principles for how to use multiple representation effectively so that they enhance student learning. Using fraction as an illustrative domain, we discuss how the choice of visual representation might affect students' learning based on the conceptual aspect of the to be learned content. Emphasized by the representation. Next, we describe ways to help students interpret individual representation and to make connection among them. We illustrate these arguments with our own empirical research on fraction learning. We conclude by laying out a question that future research should address. Jadi dalam artikel penulis mengulas prinsip-prinsip berbagai penelitian tentang cara menggunakan berbagai representasi secara efektif sehingga dapat memberikan pembelajaran siswa. Kemudian dibahas bagaimana pilihan representasi visual dapat mempengaruhi pembelajaran siswa
berdasarkan aspek konseptual dari materi yang akan dipelajari yang ditekankan oleh representasi tersebut. Kemudian dijelaskan cara-cara untuk membantu siswa menginterpretasikan representasi individual dan membuat hubungan. Selain itu juga mengilustrasikan argumen-argumen ini dengan penelitian empiris peneliti ya, tentang pembelajaran pecahan. Kemudian menyimpulkan dengan memberikan pertanyaan yang perlu dijawab oleh penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian artikel yang keempat yaitu Elementary Student Shared Understanding of Angel During an Educational Robotic Task. Fokusnya yaitu prior research has documented student struggles in conceiving of angel and angel measurement, which might stem from textbook and curriculum representation of angles as statics. In this study, we examined grade 3 to 5 student mathematical thinking of angle during a educational robotic task implement within a making space learning environment in school setting. Jadi penelitian yang terdahulu telah mendokumentasikan kesusahan siswa dalam memahami sudut serta pengukuran sudut yang kemungkinan berasal dari buku teks dan juga kurikulum yang statis. Kemudian di dalam penelitian ini peneliti meneliti pemikiran matematika kelas 3 sampai kelas 5 mengenai sudut selama tugas robotik pendidikan yang diimplementasikan di dalam lingkungan pembelajaran dengan tema ruang angkasa di lingkungan sekolah. Variabelnya yaitu ini kok kemarin tidak ada, belum saya tambah sepertinya. Subjeknya yaitu 6 group of students in grade 3 to 5. Kemudian materinya yaitu angle. Hasil penelitiannya yaitu results from the study demonstrate how students negotiated a shared understanding of angle through multiple epistemic tools seperti gestures, body action, language that were situated and contextualized within the task. This include developing a shared language, conceptualizing angle as dynamic entity, and perceiving angle through directionally and degree measure. Yaitu hasilnya menunjukkan bagaimana siswa bernegosiasi pemahaman mengenai sudut dengan cara berbagai alat epistemik seperti gerakan tindakan tubuh dan juga bahasa yang ditempatkan dan dikontekstualisasikan dalam tugas. Hal ini termasuk mengembangkan bahasa bersama, mengkonseptualisasikan sudut sebagai entitas yang dinamis dan memahami sudut melalui ukuran arah dan derajat. Kemudian yang terakhir, the utilization of online media in calculation operation mathematics learning in elementary school student. Fokusnya yaitu this research aim to study whether it's necessary to use online media in mathematics learning or arithmetic operation. Jadi untuk mempelajari apakah perlu menggunakan media online dalam pembelajaran atau tidak. Kemudian indikatornya yaitu online media, mathematics learning, dan juga learning outcome. Subjeknya yaitu this research was conducted on grade 4A students of SD Negeri 2 Tomohon. Materi matematikanya yaitu operasi aritmatika. Hasilnya, the average learning outcome of group of students who use online media are higher than those required by using number card media. Based on these results, it can be concluded the online media influence mathematics learning in the arithmetic operation of Tomohon to elementary school student. Jadi rata-rata hasil belajar kelompok siswa yang menggunakan media online jauh lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan kartu bilangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa media online itu memiliki pengaruh terhadap pembelajaran matematika pada materi operasi hitung
pada siswa SD Negeri 2 Tomohon. Demikian artikel-artikel yang saya review. Mohon kritik dan Oke, baik. Terima kasih, Bu Sari. Jadi memang kemarin kan pengen melihat ini ya, meskipun ternyata campur-campur karena memang ini apa namanya, kan kata kuncinya kemarin yang di kelas begitu ya. Jadi ini tapi nggak apa-apa malah jadi variatif ya, kita bisa melihat apa namanya, kalau kemarin kan kita kayaknya yang sebelumnya kan kita kotak-kotakkan mau di variabel apa gitu ya. Ternyata kalau di pembelajaran yang kita ambil kata kuncinya pembelajaran di kelas untuk sekolah dasar ternyata variatif sekali ya. Dan saya malah jadi ingat sesuatu kemarin itu saya di ini apa namanya di kayak semacam di iklan gitu di Korea Selatan mau ada kayak seminar internasional barangkali nanti Bapak Ibu ada yang berminat nanti saya share di grup ya. Siapa tahu ya kan. Nggih, Bu, terima kasih. Ya kali pengen ke Korea gitu ya. Kita coba bikin paper buat Yes, Bu. ke sana. Kepengen, Bu, tapi ya dana-dana itu Dananya ya. Iya sih. Kalau saya gini sama ini mungkin barangkali ini. Tapi ini nama pembimbingnya sudah dibagi ya. Ada yang bimbingan saya nggak? yang untuk tesis atau apa ya, Ya, tesisnya. Ibu? Belum sepertinya, Belum Ibu. ya. Belum Belum ya, dibagi, Mbak Bu. Juli? Belum, Ibu. Kemarin itu yang terakhir kayaknya untuk riset. Kalau yang riset sudah, kalau yang tesis belum Oh sepertinya. ya. Jadi kalau yang apa namanya untuk tesis itu biasanya sekitar bulan Maret itu dibuka kayak semacam penelitian magister, tapi syaratnya ngusulnya sama dengan bersama dengan pembimbingnya. Maksud saya nanti kalau misalnya ada yang bimbingan saya nyoba maju, kalau bimbingannya Pak Agung nyoba maju gitu. Jadi nama ketuanya Pak Agung, kalau yang bimbingan saya ketuanya saya begitu. Jadi lumayan maksudnya bisa untuk ini ya, kalau bisa lolos. Eh, Kemarin yang tahun ini kemarin tempat saya ngusulin dua nggak ada yang lolos dua-duanya. Tapi yang sebelumnya ada dua yang lolos itu kalau yang tahun sebelumnya kan 30 juta ya. Kalau yang ini kemarin 35 juta. Nah, lumayan banget ya. Luarannya itu Sinta 3 boleh gitu. Tapi kalau mau Sinta 2 sekalian untuk syarat lulus gitu. Kemarin kebetulan Sinta 2 itu yang bimbingan saya bisa lolos. Jadi yang bimbingan saya yang penelitian di RTPM syarat Sinta 2-nya sudah terpenuhi semua. Itu. Nah, barangkali bisa disiapkan nanti kalau misalnya ternyata pembimbingnya sudah muncul, kan lumayan ya, bisa ngusulin besok Maret itu. Barangkali bisa besok ditanyakan kapan gitu ke profesor. Pak, pembimbingnya siapa ya? Gitu. Siapa tahu sudah gitu. Oh, belum ya? Siap, Ibu. Ya sudah, Kak. Belum ini, Belum ya. nembe, nembe riset. Oke. Baru yang riset dan praktek. Oke, baik. Ada lagi yang mau presentasi barangkali tadi Pak Purwaka dan tadi Bu Diana sudah bisa Bu Diana? Ya, Bu Sari tadi ada yang mau ditanyakan barangkali? Bagaimana perasaannya Bu Sari mereviewnya? Ibu, Oke, Saya baik. kok kepo yang Korea itu, Bu. Oh, pengen yang Korea. Bentar, tak cariin. Iya. Share. itu yang 35 kita bayarnya atau Bukan, bukan 35. Kalau yang penelitian di RTPM itu kalau lolos kita dapat dana 35 juta. Kan bisa buat jalan-jalan juga. Maksudnya, wah, kalau seminar ya. internasional dan sebagainya kan bisa diklaimkan ke situ. Cuma kalau yang di Korea nggak tahu saya biayanya Ih, berapanya. Bentar saya carikan. Cuma kalau hmm. yang ke Korea kan kita bayar. Kalau yang penelitian di Ya. RTPM kan kita dapat dana. Bentar. Hmm. Itu seminarnya itu nggak ada yang online ya, Bu ya? eh
Bentar, kalau ini coba tak kirim ininya aja. Bentar, bentar. Kita grupnya apa sih? Kajian. Kan sambil jalan-jalan Budian. Mbak Dana itu, Mbak Sari. Kalau Kalau misalnya bisa online kan online. kalau ke Korea Selatan sepertinya enggak yang apa ya, enggak mahalnya enggak. Kan masih ini. Bentar. Kalau ada yang online lumayan cuma nggak jadi jalan-jalan. Masih tah. Bentar. Oke, itu aja sih. Please help also in sharing with your relevant student and colleagues and research network. Thank you. Nah, ini dari Dr. Masitah dari Brunei. Saya kirim ke WhatsApp grup barangkali nanti kalau ada yang pengen. Nah, itu lebih ke STEM. Oke, baik. Jadi karena melihat tadi yang di tampilannya Bu Sari ada tentang STEM tadi, jadi ingat. Oke, mau dipresentasikan Bu Diana barangkali? Sudah Belum bisa ini, Bu. Nembe belum? apa Bu. diutuk-utuk sama suami. Oke. J. Bu Juli barangkali? Nggih, izin untuk mempresentasikan nggih, Bu, hasil Oke, silakan. dari saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengkaji 2 artikel nggih. Ini kebetulan semuanya tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Yang pertama itu judul artikelnya Project-based learning oriented STEAM, the case of microbit paper cutting lamp Shin Yulu tahun 2022. Nah, kemudian untuk fokus penelitiannya, the focus of the research is to design and evaluate a STEAM, science, technology, engineering, art, mathematics, curriculum for elementary school students, especially through project-based learning atau PBL. The study aims to explore the impact of this curriculum on the development of student creativity and their ability to integrate interdisciplinary knowledge and skill. Jadi fokus penelitiannya itu merancang dan mengevaluasi kurikulum STEAM nggih, atau Science, Teknologi, Engineering, Arts, Mathematics. Jadi di sini ini STEAM-nya untuk siswa SD terutama dalam pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian di penelitian ini itu tujuannya untuk mengeksplorasi dampak kurikulum STEAM terhadap perkembangan kreativitas dan juga kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan. Gitu. Kemudian variabel dan juga indikatornya di sini yang pertama itu ada creativity. Kemudian, untuk creativity ini diukur melalui penilaian kreativitas. Kemudian yang kedua ada PBL itu sendiri atau problem based learning. Di sini untuk PBL-nya itu bagaimana pembelajaran itu dilakukan
termasuk penggunaan microbit papernya itu sama cutting lamp. Kemudian yang ketiga itu interdisciplinary integration dan learning feedback. Untuk subjek dan objek penelitiannya, untuk subjeknya ini the subject are elementary school student who are in love in the design STEM curriculum. Jadi di subjeknya itu siswa yang terlibat dalam STEM yang dirancang di kurikulum ini. Kemudian untuk objeknya itu the object is the STEM curriculum itself. Jadi objeknya itu kurikulum itu sendiri atau kurikulum yang dimaksud ini yang STEM ini ya. Jadi ini mencakup metodenya, kemudian aktivitas pembelajarannya dan juga hasil yang diharapkan dari STEM. Seperti itu. Kemudian di sini untuk materi matematikanya, the mathematic contents integrated into the STEM curriculum likely includes relevant concept related to the project-based learning activities. Some aspect of mathematics that might be involved are yang pertama itu measurement and geometry, kemudian basic programming, yang ketiga statistik and data, yang keempat itu problem solving. Jadi untuk materi matematikanya ini sebetulnya mencakup konsep yang relevan dengan PBL yang PBL itu sendiri seperti pengukuran pengukuran measurement and geometry, pengukuran konsep yang relevan pengukuran dan juga geometri gitu deh. Kemudian yang kedua itu basic programming. Yang dimaksud basic programming ini sendiri itu pemanfaatan microbit paper. Kemudian yang ketiga itu statistik and data. Jadi di sini pengukuran data seperti itu. Dan yang keempat itu problem solving atau penyelesaian masalah. Nah, hasil penelitiannya, the result of the research are expected to highlight several key findings related to the implementation of the STEM curriculum and its impact on student. Yang pertama di sini untuk hasil penelitiannya itu improvement in creativity. Jadi meningkatkan kreativitas melalui keterampilan dari bit paper tadi ya, cutting lamp itu sebuah seni memotong kertas yang berasal dari Cina. Kemudian yang kedua interdisciplinary skill atau peningkatan keterampilan interdisipliner. Kemudian yang ketiga interest, engagement, and participation. Jadi di sini dalam penelitian ini itu ada keterlibatan dan juga partisipasi dari siswa yang menyebabkan positive feedback from student. Jadi menyebabkan umpan balik yang positif dari siswa dan assessment outcomes atau hasil penilaian yang meningkat. Jadi secara garis besarnya di penelitian ini itu menilai bagaimana penggunaan STEM kurikulum STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics itu dengan model pembelajaran PBL yang memanfaatkan microbit paper dan juga cutting lamp seperti itu. Jadi di sini hasilnya itu bahwa di dalam penggunaan model pembelajaran ini dan juga penggunaan STEM ini dapat meningkatkan kreativitas, interdisipliner, kemudian keterlibatan dan partisipasi yang meningkat dari siswa, dan juga umpan balik positif dari siswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini saya mereview artikel yang berjudul Integrating Vision and Somatosensation does not improve the accuracy and response time when estimating area and perimeter of rectangle in primary school. Jadi di sini untuk penelitian ini fokusnya, the focus of this research article is to evaluate whether
The integration of visual and somatosensory information can improve the accuracy and response time of elementary school students when estimating the area and perimeter of rectangle. Jadi fokus penelitian ini itu mengevaluasi apakah penggabungan informasi visual dan juga somatosensori itu dapat meningkatkan akurasi dan juga waktu respons siswa. Ini yang dimaksud siswa di sini adalah siswa sekolah dasar dalam memperkirakan luas dan juga keliling persegi panjang. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya mau sedikit bertanya Bu tentang somatosensori itu kebetulan saya belum familiar tentang itu. Itu kalau dalam pembelajaran seperti apa nggih Bu? Somatosensori. Saya juga kok nggak ini ya, integrating vision and somatosensation. Oke, barangkali mungkin kalau di dalam apa namanya artikelnya malah dijelaskan itu apa yang diintegrasikan ke sana. Ini kan berarti kan ada sesuatu yang mau dibuat untuk mengimprove keakuratan dan merespon waktu ya. Iya. Iya. Eh, Mungkin kalau kalau di di artikelnya dibuka malah ini. Kalau saya nggak tahu itu apa. Atau mungkin kalau dibuka. secara garis besarnya itu apa namanya sistem indera yang mendeteksi pengalaman gitu. Jadi apakah secara langsung seperti itu atau bagaimana? Saya juga kurang paham. Kalau dibukakan artikelnya barangkali kita buka. Oh nggih. Heeh. Coba saya bukakan artikelnya nggih. Iya. Ini saya ambil dari yang terakhir yang jenengan kirim yang sendiri di WA itu, Bu. Yang dari Excel-nya ya. Bukan yang langsung PDF itu. Oh, oke oke. Sebentar nggih, ini kok agak lemot ternyata. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Oke. Jadi saya mengambil artikel yang ini, yang Integrating Vision. Oke, betul. Iya. Atau stimulus nggih Bu, di sini kan dijelaskan information processing inherently involves handling simultaneation of inputs from diverse sensory sources such as vision, Kan hearing, and touch. penglihatan, pendengaran dan raba ya, indera melihat, mendengar dan meraba. Nggih. Terus Coba kalau di metodenya ngapain tuh? Ke bawah aja. Ini melibatkan 80, enggak, ke metode tadi, di atas tadi, metode tadi. Oke. Ini nggih. melibatkan 87 siswa dengan
usia sekitar 9 tahun. Kemudian yang dilakukan di sini prosedurnya sudah mengikuti ini. Oke, ke bawah coba. Eksperimental desainnya. Siswa diminta untuk membandingkan luas atau keliling sepasang dari gambar yang di ini ya, sisi by sisi di iPad screen. Kemudian tujuan mereka adalah untuk menentukan dua bentuk yang lebih besar. Mana yang lebih besar, luas, dan barangkali lebih panjang. Nah, kemudian the study consists of three different experiment. Ada 3 macam. Eksperimen satu fokusnya ke keliling, melibatkan 33 siswa. Masing-masing siswa, oke, 2 eksperimen condition in a random sequence. The visual plus, oke. Oke, jadi itu ini ya, barangkali dengan melihat dan ini, jadi ada kegiatannya itu. Karena tadi ada yang ini ya, dengan meraba ya, touch tadi kan menyentuh ya. Iya, Lihat mungkin dan yang dimaksud somatosensori yang itu napa nggih, Bu? yang menyentuh itu barangkali. Oke. Mengukurnya secara menyentuh langsung, barangkali begitu. Oke. Saya lanjutkan ya, Ibu. Ya, silahkan Bu Yuli. Oke, jadi di sini untuk apa namanya, variabel atau indikatornya yang pertama ini ada 2 variabel sebenarnya, ada independent variabel sama dependent variabel. Yang independent variabel itu sensory input type. Jadi ini mencakup 2 konteks nih, jadi observasi visual dan juga gabungan informasi visual dan somatosensori. Kemudian yang kedua, dependent variable, ini ada 2, success rate sama response times. Kalau yang success rate itu presentasi estimasi yang benar yang apa namanya, yang diperlukan oleh siswa gitu untuk membandingkan luas dan keliling persegi panjang. Kalau yang response times itu yang waktu yang dibutuhkan siswa untuk mengukur estimasi mengenai luas dan juga kelilingnya. Kemudian untuk subjek dan objek penelitiannya, yang pertama subjeknya ini fourth grade student jadi ini siswa kelas 4 ya, yang berjumlah 87 partisipan. Kemudian untuk objeknya ini rectangle used in the task for comparing area and perimeter. Jadi untuk objeknya itu persegi panjang yang digunakan dalam tugas perbandingan ukuran area dan juga kelilingnya. Dan fokus pada banyak siswa itu mempersepsikan dan membandingkan karakteristik dari geometris bangun tersebut. Kemudian untuk materi matematikanya, the mathematical content addressed in this study primarily revolves around the concept of area and perimeter of rectangle, especially the research investigate how students estimate and compare these two geometric property. Jadi untuk materi matematikanya ini itu berkaitan dengan konsep luas dan juga keliling persegi panjang. Jadi di penelitian ini sebetulnya menyelidiki bagaimana siswa memperkirakan dan juga membandingkan kedua sifat geometris ini. Jadi mengeksplorasi seberapa efektif siswa kelas 4 dalam memahami konsep tentang bangun geometrik ketika diberikan berbagai input sensorik seperti informasi visual dan juga somatosensori. Adapun untuk hasil penelitiannya di sini, the result of this study indicate that the addition of somatosensory information did not improve students' success rate in estimating the area and perimeter of rectangle. Jadi di sini sebetulnya untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa penambahan informasi yang
somatosensori tersebut itu tidak meningkatkan keberhasilan siswa dalam memperkirakan luas dan juga keliling persegi panjang. Artinya di sini siswa yang diberikan visual saja dengan siswa yang menggunakan pengamatan visual saja dengan siswa yang mendapatkan penambahan informasi somatosensori itu keberhasilannya sama gitu. Kemudian yang kedua itu untuk waktu responnya ini meningkat justru ketika dia menggunakan penambahan somatosensori ini waktu responnya meningkat. Jadi menunjukkan bahwa jenis informasi itu mungkin dengan adanya somatosensori ini menyebabkan kebingungan bagi siswa gitu. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian kesulitan dalam melacak dari informasi itu saja ding dua itu ding Bu. Siswa yang menggunakan pengamatan visual memiliki tingkat keberhasilan yang sama dan juga waktu responnya yang meningkat sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa hasil penelitiannya itu eh, tidak berhasil gitu guys. Jadi menunjukkan bahwa penambahan informasi somatosensori itu tidak meningkatkan keberhasilan siswa dalam memperkirakan luas dan juga keliling dari bangun geometri yang dimaksud. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada masukan dari tambahan dari Bu Niken. Oke, sepertinya ini ya. Ya tadi seperti yang saya sebutkan memang kan variasi ya. Kalau kemarin kan kita bisa bahas kalau kemarin per ini ya, kalau misalnya etno per problem solving gitu kemarin. Jadi ini memang kan kemarin saya pakai ambil kata kuncinya kan memang untuk pembelajaran di kelas gitu ya. Dan saya rasa ini tadi variatif sekali yang Bapak Ibu apa namanya review. Saya rasa nanti kalau Bapak Ibu mereview artikel yang lain yang di folder kemarin akan semakin banyak yang direview yang ini yang bisa di apa barangkali ada ide untuk ke judul tesisnya begitu. Banyak tentang STEM memang ini ya memang isu yang sangat ini sekarang yang STEM ya. Begitu barangkali tambahan dari saya. Ada hal yang ingin ditanyakan atau barangkali ada request buat pertemuan selanjutnya yang mau dibahas tentang apa barangkali? Atau membahas yang masih artikel kemarin tapi yang belum direview? Atau mau ada file yang mau diminta carikan lagi barangkali? Saya kok penasaran yang STEAM itu Bu. Oke, jadi saya carikan tambahan yang STEAM ya. Oke, barangkali ada yang sudah direview tapi apa namanya belum banyak ya. Mungkin kemarin setelah ini berarti saya carikan yang STEAM. Oke, baik Bapak Ibu. Barangkali untuk perkuliahan malam ini kita akhiri dulu. Dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Uh, oke, saya stop record dulu. Saya akhiri dulu ya, saya akhiri dulu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih Ibu. Terima kasih Bu Sama-sama. Niken.